Pada suatu waktu, Pangeran Harry pernah berada di pusat organisasi paling bergengsi di Inggris. Namun, sedikit demi sedikit identitas kerajaannya yang masih tersisa kini sedang diambil alih oleh sistem yang justru membentuknya. Sebuah tantangan, resmi lintas partai datang langsung dari pusat kekuasaan Inggris. Dewan Bangsawan, House of Lords, meluncurkan petisi resmi untuk mencabut semua gelar kerajaan Harry dalam sebuah eskalasi yang mengejutkan. Mulai besok, Harry dan Meghan tidak lagi menjadi anggota aktif keluarga kerajaan, dan mereka harus melepaskan gelar kerajaan mereka. Ini bukan lagi sekadar spekulasi atau berita tabloid. Masa depan monarki sedang dipertaruhkan. Bukan hanya nasib satu pangeran saja. Apa yang memicu tindakan drastis ini? Mengapa parlemen mengambil langkah sekarang? Tetaplah mengikuti berita karena apa yang akan terjadi bisa mengubah wajah mahkota secara total. Ini adalah saat perhitungan bagi Pangeran Harry. Menurut laporan, Pangeran Harry merasa sulit untuk tetap tenang karena salah satu ikatan terakhirnya dengan keluarga kerajaan sedang diputus, yang bisa menandai akhir dari identitas kerajaannya. Tindakan ini lebih dari sekadar simbolis. Ini mungkin menjadi paku terakhir dalam peti persona kerajaannya. Anggota parlemen dari berbagai partai menyuarakan kekhawatiran serius di balik layar. Mereka khawatir tentang konsekuensi jangka panjang jika anggota kerajaan diizinkan terlibat dalam politik internasional, terutama di Amerika Serikat, sambil menggunakan gelar mereka. Ini bukan hanya soal kemarahan publik atau drama media, melainkan tekanan yang datang langsung dari parlemen Inggris. Apa arti semua ini bagi masa depan monarki? Mari kita simak lebih lanjut. Menurut biografer kerajaan Hugo Vickers, yang baru-baru ini diwawancarai oleh komentator kerajaan Kinsey Schofield, almarhum Ratu Elizabeth merasa sangat tidak nyaman dengan Harry dan Meghan, sehingga ia enggan menghabiskan waktu sendirian bersama mereka. Ketidaknyamanan pribadi ini mencerminkan ketegangan institusional dan politik yang semakin meningkat terkait penggunaan hak istimewa kerajaan oleh pasangan tersebut. Ketegangan yang awalnya bersifat pribadi kini berkembang menjadi konsekuensi formal yang didorong bukan hanya oleh istana, tetapi juga oleh tokoh politik yang percaya bahwa tindakan pasangan ini telah melewati batas. Hal ini sangat berarti, dana publik untuk tugas-tugas kerajaan tidak akan lagi diberikan kepada mereka. Berita terbaru dari Istana Buckingham menyatakan bahwa Duke dan Duchess of Sussex akan berhenti menggunakan gelar Royal Highness dan tidak akan menerima dana publik untuk tugas kerajaan. Ini adalah bagian dari kesepakatan yang baru saja dibuat Meghan dan Harry dengan Ratu. Dorongan untuk mencabut gelar Harry dipelopori oleh sekelompok tokoh berpengaruh di Dewan Bangsawan, termasuk anggota konservatif senior dan rekan independen yang dihormati. Mereka sangat khawatir tentang penggunaan posisi kerajaan Harry yang terus berlanjut meskipun ia telah mengundurkan diri dari posisinya. Beberapa bangsawan menekankan bahwa kekhawatiran mereka bukan hanya soal kesopanan, tetapi juga preseden yang tercipta bagi generasi kerajaan berikutnya yang mungkin mempertimbangkan untuk tinggal di luar negeri sambil mempertahankan gelar formal di parlemen. Tren ini semakin populer. Sebuah undang-undang berusia 1 abad yang dikenal sebagai Undang-Undang Pencabutan Gelar tahun 1917, yang pernah digunakan untuk mencabut kehormatan kerajaan karena mendukung negara musuh. Saat perang kini dikaitkan dengan petisi ini. Meskipun Harry tidak melanggar hukum apapun, para penggagas petisi berpendapat bahwa perilakunya telah merusak kehormatan dan prinsip yang dijunjung oleh monarki. Mereka menyatakan bahwa kepercayaan terhadapnya sudah hilang. Walaupun Undang-Undang tahun 1917 itu dibuat pada masa perang, para ahli konstitusi mencatat bahwa redaksinya cukup fleksibel untuk mencakup kasus-kasus saat ini yang mereka sebut sebagai ketidaksetiaan simbolis, kemarahan publik, dan ketegangan yang meningkat. Anggota Dewan Bangsawan dan Dewan Rakyat kini secara terbuka mendukung petisi yang dengan cepat mengumpulkan puluhan ribu tanda tangan. Keluarga kerajaan yang duduk di Dewan Bangsawan memang haruslah bangsawan keturunan atau lord, sehingga batas antara kesetiaan dan aib yang didefinisikan oleh monarki mungkin akan berubah, bukan hanya untuk Pangeran Harry. Ada lebih dari sekadar kemarahan publik di balik ini. Ini adalah tindakan langsung dengan bobot besar yang datang dari dalam struktur kekuasaan Inggris. Para penyelenggara petisi melaporkan menerima ribuan surat dari warga Inggris yang khawatir kredibilitas mahkota sedang terancam dan mendesak tindakan cepat. Dalam beberapa pidato dan wawancara, Harry pernah mengkritik hak konstitusional Amerika, bahkan menyebut amandemen pertama sebagai sesuatu yang absurd. Kontroversi ini semakin memanas karena Harry dan Meghan terus menggunakan gelar kerajaan mereka sambil secara terbuka mendukung berbagai isu politik partisan di Amerika Serikat. Beberapa di antaranya bahkan menyuarakan sentimen anti-monarki. Para
Kritikus berpendapat bahwa peran ganda ini menciptakan konflik yang mengganggu antara aktivisme politik dan identitas kerajaan. Pengumuman Meghan bahwa mereka akan mundur dari tugas-tugas kerajaan menandai perubahan besar dalam hubungan mereka dengan institusi monarki. Semua dana publik yang sebelumnya diberikan kepada pasangan ini telah dicabut, dan mereka diminta untuk berhenti menggunakan gelar kerajaan dalam fungsi resmi mulai musim semi ini. Diskusi yang sudah berlangsung lama mengenai peran Harry dan Meghan sejak mereka meninggalkan kehidupan kerajaan pada Januari 2020 kini memasuki babak baru yang signifikan. Awalnya, keputusan ini dianggap sebagai pilihan pribadi dan privat, namun kemudian berkembang menjadi kontroversi publik dan politik yang luas. Terutama karena Duke dan Duchess of Sussex terus memberikan komentar tentang isu-isu yang jauh melampaui batas wilayah Inggris. Kontroversi semakin dalam ketika Pangeran Harry mulai vokal mengenai masalah politik Amerika, termasuk pemilihan umum dan kebebasan berbicara. Pernyataannya yang sering dianggap partisan memicu kritik dari para anggota parlemen dan warga Inggris. Sebagai anggota keluarga kerajaan, meskipun tidak menjalankan tugas resmi, Harry diharapkan menjaga netralitas politik. Namun, para kritikus berpendapat bahwa ia menggunakan gelarnya untuk mempromosikan pandangan pribadi yang berpotensi merusak citra monarki yang seharusnya netral. Banyak warga Inggris, terutama di Sussex, wilayah dukedom Harry, menyatakan ketidaksetujuan yang semakin besar. Survei dan petisi menunjukkan lebih dari 60% penduduk setempat mendukung pencabutan gelar yang tersisa dengan alasan tindakan Harry tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang diwakili oleh monarki. Kini anggota parlemen sedang mempertimbangkan penyelidikan formal mengenai dampak lebih luas dari keterlibatan anggota keluarga kerajaan dalam diskursus politik yang sensitif di luar negeri. Menurut sumber dalam, sebuah komite parlemen mungkin segera meluncurkan tinjauan untuk menilai risiko yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut terhadap kredibilitas dan netralitas diplomatik monarki. Keputusan pasangan ini untuk mundur dari tugas kerajaan dimaksudkan agar mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih privat dan mandiri. Namun, keterlibatan mereka dalam berbagai usaha komersial, wawancara profil tinggi, dan komentar politik telah mengaburkan batas antara warga negara biasa dan figur publik yang berpengaruh. Situasi ini memicu perbincangan nasional yang lebih luas. Apakah anggota keluarga kerajaan boleh mempertahankan gelar mereka sambil berpartisipasi dalam diskursus politik global? Atau apakah mereka harus melepaskan semua ikatan formal dengan mahkota jika ingin berbicara bebas? Pesan publik tampak jelas. Hak istimewa kerajaan harus disertai dengan tanggung jawab kerajaan atau tidak sama sekali. Saat parlemen bersiap untuk membahas lebih lanjut, keluarga kerajaan menghadapi titik kritis dalam evolusi modernnya. Apakah ini saat yang akan mendefinisikan ulang monarki untuk abad ke-21? Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya. Janji Pangeran Harry dan Meghan Markle untuk menjalani kehidupan yang lebih privat setelah meninggalkan posisi kerajaan telah dikonfirmasi oleh Istana Buckingham bahwa mereka tidak akan kembali sebagai anggota kerja keluarga kerajaan. Namun, komitmen ini segera dipertanyakan ketika mereka mulai menandatangani kontrak besar dengan perusahaan-perusahaan seperti Netflix dan Spotify. Banyak orang menduga mereka menggunakan gelar kerajaan untuk menarik perhatian dan membuka pintu yang tidak bisa diakses oleh orang biasa, sehingga menimbulkan kecurigaan. Kritikus menuduh mereka melakukan pemasaran gelar atau memanfaatkan prestis status kerajaan untuk mendukung usaha bisnis mereka, yang semakin memperbesar kontroversi. Karena gelar kerajaan seharusnya melambangkan pelayanan dan tradisi, bukan keuntungan pribadi, hal ini dirasakan tidak pantas oleh banyak warga Inggris, terutama para pendukung setia monarki. Penampilan publik dan proyek komersial mereka yang menggunakan nama kerajaan membuat sebagian orang merasa dikhianati, seolah-olah mereka ingin menikmati keuntungan dari status kerajaan tanpa memikul tanggung jawabnya. Kontroversi ini tidak hanya menjadi perbincangan publik, tetapi juga menimbulkan kegelisahan di kalangan lingkaran kerajaan. Para ahli dan mantan staf mulai mempertanyakan apakah wajar bagi seseorang yang telah mundur dari tugas resmi kerajaan untuk tetap menikmati hak istimewa gelar yang seharusnya melambangkan kehormatan dan kewajiban. Situasi ini semakin menyulitkan keluarga kerajaan untuk mempertahankan gagasan bahwa memegang gelar kerajaan berarti melayani mahkota, bukan mengejar keuntungan pribadi. Pada dasarnya, masalah ini mengajukan pertanyaan sederhana, namun berdampak besar. Apakah seseorang bisa berhenti dari pekerjaannya, namun tetap mengenakan seragamnya, terutama jika hal itu memungkinkan mereka menghasilkan uang dari tempat lain? Jawabannya bagi banyak orang adalah tidak. Seiring berlanjutnya usaha bisnis Harry dan Meghan,
tekanan untuk mengubah situasi ini semakin meningkat. Perdebatan yang sudah kompleks tentang makna menjadi anggota keluarga kerajaan di era modern ini menjadi semakin rumit oleh kontroversi tersebut. Keadilan, rasa hormat, dan makna sebenarnya dari kehormatan kerajaan kini menjadi lebih penting daripada drama keluarga atau politik. Kontras antara peran Harry yang diperdebatkan dan jalur yang sudah ditentukan bagi William menyoroti definisi baru tentang kerajaan di dunia modern. Dengan harapan suatu hari nanti akan menjadi raja, Pangeran William lahir ke dalam kehidupan yang dibentuk oleh tradisi dan kewajiban. Ia sudah terbiasa dengan hak istimewa dan tekanan kehidupan kerajaan sejak usia dini, terutama setelah meninggalnya Putri Diana pada tahun 1997. Pangeran William, putra dari mendiang Putri Diana, telah dibentuk oleh tragedi keluarganya yang membuatnya menjadi sosok yang lebih pendiam dan penuh pertimbangan dalam menjalankan peran publiknya. Pada tahun 2022, setelah wafatnya Ratu Elizabeth II, William secara resmi menjadi Pangeran Wales, sebuah langkah yang semakin mendekatkannya ke tahta kerajaan. Namun, ia tidak langsung mencari sorotan publik. Sebaliknya, William mengadopsi strategi yang lebih modern dan terencana. Alih-alih terpaku pada tradisi kerajaan yang kuno, ia lebih fokus pada isu-isu kontemporer seperti tunawisma dan kesehatan mental. Ia memahami bahwa kepercayaan publik kini harus diperoleh, bukan diberikan begitu saja. William sengaja menghindari citra kerajaan yang terlalu formal dan kaku. Dalam membesarkan anak-anaknya bersama Catherine, ia berusaha menjaga keseimbangan antara membumi dan mempersiapkan mereka untuk masa depan. Meskipun tidak banyak melakukan tindakan yang mencolok atau dramatis, upayanya untuk memodernisasi monarki, sambil tetap menghormati akar sejarahnya terlihat jelas dalam setiap langkahnya. Perannya bukan sekadar menunggu menjadi raja, melainkan secara perlahan mengubah makna menjadi seorang raja di dunia modern. Lebih dari sekadar menunggu tahta, Pangeran William mempersiapkan dirinya dengan cara yang tenang dan penuh tujuan. Ia tidak terburu-buru, namun juga tidak diam. Setiap tindakannya merupakan bagian dari rencana besar untuk memastikan monarki tetap bertahan dan berkembang di dunia yang sangat berbeda dari masa pemerintahan neneknya selama 7 dekade. Sikap tenang dan penuh tujuan ini semakin terlihat ketika ia menghadapi tekanan dan pengawasan atas peran barunya. Misalnya, muncul petisi yang menganggap gelar Pangeran Wales sebagai sesuatu yang kuno dan merendahkan identitas Wales, mengingat akar sejarahnya yang terkait dengan penaklukan Inggris atas Wales pada abad ke-13. Ini bukan hanya soal tradisi, tetapi bagaimana simbol-simbol masa lalu masih memengaruhi masyarakat saat ini. William memilih jalur berbeda dengan tidak terburu-buru membela gelar tersebut atau membuat pernyataan publik untuk mengakhiri perdebatan. Ia sadar akan petisi tersebut dan alasan dibaliknya, namun tidak berniat ikut campur. Keputusan ini bukan pasif, melainkan disengaja dan penuh pertimbangan. Ia percaya bahwa memaksakan mempertahankan gelar tersebut justru bisa merusak reputasi keluarga kerajaan. William menyadari bahwa mendengarkan lebih kuat daripada merespons di era di mana masyarakat semakin vokal menyuarakan keyakinan dan semakin skeptis terhadap hak istimewa yang diwariskan. Sikap ini mencerminkan jenis monarki yang ingin ia pimpin di masa depan. Ia tidak mengikuti adat istiadat kerajaan hanya karena sudah lama ada, melainkan mempertimbangkan relevansinya di dunia modern. Gaya kepemimpinannya yang kontemporer berusaha membawa monarki maju secara halus tanpa mengguncangnya. Visi Pangeran William untuk monarki semakin didorong oleh keinginan menggeser paradigma kepemimpinan global. Pangeran dan Putri Wales mendapat pujian dalam daftar 100 dermawan teratas versi majalah Time karena memodernisasi filantropi kerajaan. Pendekatan mereka melibatkan langkah mundur, refleksi, dan memilih kerendahan hati daripada seremoni yang berlebihan. Reaksi William yang tenang menunjukkan rasa hormatnya kepada publik, diskusi yang berkembang, dan institusi yang kelak akan ia pimpin. Dengan menolak ikut campur dalam petisi, ia menunjukkan kesediaannya membiarkan tradisi berubah ketika tidak lagi mempersatukan. Ia mengakui bahwa perasaan yang muncul terkait gelar tersebut adalah nyata dan layak didengar, namun tidak menolaknya secara mutlak. Sementara William secara perlahan membentuk peran masa depannya dalam monarki, posisi Pangeran Harry yang berada di pinggiran menyoroti keseimbangan rumit antara tradisi, identitas, dan konsekuensi. Harry menghadapi risiko serius jika gelar kerajaan yang dimilikinya dicabut, terutama gelar Adipati Sussex yang diberikan oleh Ratu Elizabeth II pada tanggal 19 Mei 2018, hari pernikahannya dengan Meghan Markle. Kehilangan gelar ini bukan sekadar soal nama,
tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap mereka di seluruh dunia. Sejak mundur dari tugas kerajaan pada Januari 2020, Harry dan Meghan membangun identitas publik dan proyek-proyek mereka seperti kesepakatan media, podcast, dan kegiatan amal berdasarkan status kerajaan mereka. Tanpa gelar, terutama merek adipati dan adipati wanita yang prestisius, pengaruh dan daya tarik mereka bisa berkurang, sehingga sulit untuk mendapatkan perhatian dan penghormatan global yang sama. Monarki memiliki sejarah panjang dalam menyesuaikan atau mencabut gelar ketika dianggap perlu. Contoh penting terjadi pada tahun 1917 selama Perang Dunia. Pertama ketika Raja George Phineas, kakek Ratu Elizabeth II, mengeluarkan proklamasi kerajaan untuk mengubah nama keluarga kerajaan dari Saxe-Coburg yang berbau Jerman menjadi nama yang lebih Inggris. Gelar kerajaan Inggris mengalami perubahan signifikan sepanjang sejarah, terutama saat menghadapi situasi krisis nasional dan skandal yang memengaruhi reputasi monarki. Salah satu contoh penting adalah perubahan nama keluarga kerajaan dari Gotha menjadi Windsor, yang dilakukan untuk menghilangkan hubungan dengan negara musuh selama masa perang. Langkah ini bukan sekadar soal nama, melainkan juga soal loyalitas dan persepsi publik. Pada Januari 2022, keluarga kerajaan mengambil sikap tegas terhadap Pangeran Andrew yang menghadapi masalah hukum dan tuduhan serius. Ia dicabut dari peran kehormatan militer dan patronase kerajaan. Meskipun secara teknis masih memegang gelar Adipati York, ia kehilangan hak menggunakan gelar yang mulia dan dikeluarkan dari kehidupan resmi kerajaan. Keputusan ini menunjukkan bahwa gelar kerajaan tidak bersifat permanen jika reputasi monarki terancam. Jika Pangeran Harry kehilangan gelarnya sampai kehilangan gelarnya, hal ini bukan tanpa preseden, namun tetap menjadi peristiwa besar. Opini publik kemungkinan akan terbagi. Sebagian menganggapnya langkah tepat, sementara yang lain melihatnya sebagai tindakan keras atau tidak adil. Media akan ramai memberitakan, dan perdebatan akan mendominasi tajuk utama di Inggris, Amerika Serikat, dan negara lain. Bagi Harry sendiri, hal ini bisa terasa seperti penolakan terakhir dari institusi tempat ia dilahirkan, menutup pintu hubungan kerajaannya. Mari kita menelusuri sejarah keluarga kerajaan ketika gelar tidak selalu permanen dan bahkan pangeran, serta putri pernah berada di ambang kehilangan status tradisional mereka. Ini seperti memasuki istana tua yang megah, di mana setiap pintu menyimpan kisah kesombongan, skandal, dan kejutan. Pada tahun 1936, Edward naik tahta pada bulan Januari, namun pada bulan Desember tahun yang sama, ia mengundurkan diri. Alasannya adalah keinginannya menikahi Wallis Simpson, seorang wanita Amerika yang telah bercerai 2 kali. Gereja dan pemerintah saat itu tidak dapat menerima seorang raja Inggris menikahi wanita yang telah bercerai, apalagi dengan 2 mantan. Suami yang masih hidup, Edward, memilih cinta daripada tahta, sebuah kejutan besar dalam sejarah kerajaan. Adiknya kemudian naik tahta sebagai Raja George XVI dan menjadi ayah dari Ratu Elizabeth II. Edward kemudian diberi gelar Adipati Windsor, namun tidak diizinkan menggunakan gelar yang mulia. Wallis pun tidak pernah mendapatkan gelar tersebut, hanya disebut Duchess of Windsor setelah menikah. Edward terus merasa terganggu oleh hal ini hingga wafat pada tahun 1972. Putri Diana, yang dikenal sebagai Putri Rakyat, menikah dengan Pangeran Charles pada tahun 1981. Pernikahan mereka dianggap seperti dongeng oleh Uskup Agung Canterbury. Namun pada tahun 1996, mereka bercerai. Meskipun tetap dikenal sebagai Putri Diana, ia kehilangan gelar yang mulia sebagai bagian dari kesepakatan perceraian. Kehilangan gelar ini penting karena secara protokol kerajaan, Diana tidak lagi dianggap sebagai anggota resmi keluarga kerajaan. Putranya, Pangeran William, dilaporkan berjanji akan mengembalikan gelar tersebut untuk ibunya. Tragedi kecelakaan mobil yang menewaskan Diana pada tahun 1997 meninggalkan dampak besar pada opini publik dan monarki. Pangeran Andrew, anak kedua Ratu Elizabeth II, yang memegang gelar Adipati York, pernah mewakili keluarga kerajaan dalam berbagai kapasitas publik dan militer. Namun, hubungannya dengan pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein menarik perhatian luas pada tahun 2000 hingga 2020. Wawancara BBC pada tahun 2019, yang dimaksudkan untuk membersihkan namanya justru memperburuk citranya. Tekanan publik memaksa pencabutan gelar kehormatan militer dan patronase kerajaan pada tahun 2022. Meskipun masih memegang gelar Adipati York, ia dilarang menggunakan gelar yang mulia dalam konteks resmi,
kekhawatiran terkait hubungan Pangeran Andrew dengan gelar Adipati York dan dampaknya terhadap reputasi kota tersebut menjadi salah satu alasan munculnya rancangan undang-undang penghapusan gelar pada bulan Juni 2022. RUU ini diajukan oleh anggota parlemen Rachel Maskwell dan bertujuan memberikan wewenang kepada raja atau komite parlemen untuk mencabut gelar-gelar kerajaan apabila dianggap tidak pantas. Penghapusan gelar kerajaan Pangeran Harry telah memicu perdebatan yang cukup sengit di parlemen Inggris maupun di kalangan masyarakat umum. Anggota parlemen dari Partai Konservatif, Bob Selly, secara terbuka mendukung pencabutan gelar Pangeran Harry dan Meghan Markle. Ia berpendapat bahwa Harry tidak seharusnya diberikan gelar tersebut jika ia menentang institusi monarki. Selain itu, kepemilikan gelar yang terkait dengan wilayah tertentu juga menimbulkan rasa malu. Menurut Tim Elton, anggota parlemen dari Sussex, tidak semua pejabat publik mendukung program-program tersebut. Pemerintah melalui kantor Perdana Menteri Rishi Sunak menyatakan tidak mendukung legislasi yang diusulkan oleh Selly dan menegaskan kebijakan umum untuk tidak berkomentar mengenai urusan kerajaan. Menteri Ketenagakerjaan Guy Opperman mengakui tantangan yang dihadapi Pangeran Harry dan Meghan akibat gangguan media dan menyerukan agar masyarakat lebih berempati. Sementara itu, tokoh publik seperti Lady Colin Campbell mendorong Pangeran Harry untuk secara sukarela melepaskan gelar kerajaannya. Petisi yang dia buat menunjukkan bahwa langkah tersebut dapat menjaga integritas monarki, sekaligus memberi ruang bagi Harry untuk menjalani kehidupan pribadi. Situasi ini membuka diskusi yang lebih besar mengenai relevansi gelar kerajaan di masyarakat modern, terutama ketika individu yang memegang gelar tersebut menyimpang dari peran tradisional keluarga kerajaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana menyeimbangkan antara kebebasan individu, norma sosial, dan tradisi institusional. Bagaimana pendapat Anda mengenai kemungkinan Pangeran Harry kehilangan gelar kerajaannya? Apakah menurut Anda, meninggalkan tugas-tugas kerajaan harus diikuti dengan hilangnya hak istimewa kerajaan? Atau, apakah hubungan dengan warisan keluarga kerajaan terlalu penting untuk diputuskan sepenuhnya? Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk konten menarik lainnya. Klik juga video berikut yang muncul di layar Anda, pasti Anda akan menikmatinya.